Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Cerah, matahari yang bersinar dan terlihat suasana langit yang begitu cerah. Panasnya? Bagaimana aku cari makanan kalau cuacanya panas begini? Nanti buluku rusak dan aku jadi jelek. Tidak mau. Baiklah, aku terbang dulu Merak sebentar. berpikir untuk mendapatkan makanan tanpa kelelahan dan juga kepanasan. Lalu Merak terbang untuk melihat di sekitar hutan. Terlihat kerbau dan kura-kura sedang makan bersama. Kerbau dan kura-kura? Kebetulan, aku harus memanfaatkan mereka. Sekarang aku harus berpura-pura jatuh supaya mereka menolongku dan menjagaku. Aduh! Tolong aku, teman-teman. Merak? Kamu kenapa, Merak? Tadi saat aku melihat ke bawah, aku tidak tahu di depanku kalau ada pohon besar. Aku menabraknya dan sekarang sayap kiriku tidak bisa kugerakkan. Mana sayapmu yang terluka? Biar aku obati. Tidak usah. Pasti nanti akan sembuh sendiri. Hebat kamu, Merak. Benar tidak apa-apa. Iya, kura-kura. Terima kasih atas bantuannya. Bunyi apa itu? Kau buang gas, kura-kura? Hah? Tidak. Itu suara perutku. Kerbau, aku lapar. Oh, keras sekali. Merak, ini ada sisa makanan kami. Silakan dimakan. Sisa? Menjijikan sekali. Maaf, kura-kura. Aku hanya suka pepaya. Tenang saja, Merak. Kami akan mencarikannya untukmu. Kalian memang baik. Kerbau dan kura-kura mau menolong Merak dan mencarikan makan untuknya. Ini, Merak. Wah, akhirnya aku bisa makan. Terima kasih, kerbau, kura-kura. Sama-sama. Makanlah yang banyak agar kau cepat sembuh. Enak sekali buah pepaya ini. Aku tersedak. Di mana air? Cepat ambilkan air. Sebentar, akan aku ambilkan. Hai kerbau, kenapa aku ambil air lama sekali? Nanti kalau aku mati bagaimana? Sabar, Merak. Sungainya agak jauh dan kamu makannya terlalu cepat. Tidak, ini salah kerbau. Tidak cepat-cepat ambilkan air untukku. Aku minta maaf, Merak. Iya. Kura-kura, aku masih lapar. Aku ingin biji-bijian. Maukah kau mencarikannya untukku? Merak semakin Baiklah. menjadi-jadi. Ayo, kerbau. Dia senang dapat memanfaatkan kerbau dan kura-kura. Ini, Merak. Hanya sedikit. Kalian tidak lihat? Ini banyak yang busuk. Tidak layak untuk dimakan. Aku ingin kalian cari lagi yang lebih baik. Tapi, Merak, kami lelah. Besok sajalah, Merak. Hari sudah sore. Saatnya kami kembali ke rumah masing-masing. Baiklah. Apa-apaan Merak itu? Membuat jengkel saja. Sudah ditolong malah marah-marah. Iya, kura-kura. Aku sangat lelah mengurusi Merak. Mudah-mudahan Merak cepat sembuh ya. Sudah pagi. Cepat sekali. Aku haus dan sangat bosan. Lebih baik aku terbang ke sungai. Mumpung kerbau dan kura-kura belum kemari. Merak pun terbang ke sungai. Saat sedang terbang, kura-kura melihatnya dari kejauhan. Itu Merak, dia sudah sembuh. Tunggu, kenapa cepat sekali? Apa dia berbohong? Tega sekali dia berbohong pada kami. Aku harus mengatakan yang sebenarnya pada kerbau. Kerbau, ternyata kita ditipu oleh Merak. Dia pura-pura sakit.
Sebenarnya dia masih bisa terbang. Aku lihat dia terbang dengan lihainya. Apa? Merak jahat sekali pada kita. Ayo kerbau, kita temui Merak. Ketika mereka akan menemui Merak, tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan Merak. Apa itu? Itu suara Merak. Kerbau, pasti sedang terjadi sesuatu. Ayo kita cari. Lihat kura-kura, itu Merak. Kerbau, kura-kura, tolong aku. Sayapku kejatuhan batang pohon, sakit. Bohong. Kamu memanfaatkan kami kan? Kamu sebenarnya masih bisa terbang. Buktinya kamu bisa sampai di sini. Kura-kura, maafkan aku. Aku manfaatkan kalian mencari makan. Aku hanya takut buluku rusak karena sinar matahari. Tolong aku, kura-kura, kerbau, maafkan aku. Baiklah. Kerbau juga bersedia akan membantu Merak untuk menyingkirkan batang pohon. Terima kasih, kerbau. Sama-sama Merak. Habislah aku. Pasti aku dimarahi. Merak, bagaimana rasanya terluka yang sebenarnya? Sakit sekali, Tuan. Sekarang sayapku tidak bisa digunakan. Sekarang kamu harus mandiri. Tidak boleh memanfaatkan penghuni hutan untuk mencarikan makanan. Baik, Tuan. Kini dengan sayap satu, Merak harus mencari makanannya sendiri. Kasihan ya, Bu. Merak tidak bisa terbang lagi. Iya, kasihan sekali. Kita juga tidak boleh malas, apalagi berbohong kepada orang lain, ya? Katak bermulut besar. Suasana pagi yang cerah, terlihat Kancil dan teman-temannya sedang berkumpul di dalam hutan. Hai Katak, tumben kamu di sini. Oh iya Kancil, aku ingin bermain bersama kalian. Oh, iya. Ayo kita bermain bersama. Kalian tahu tidak, aku bisa membuat ramuan untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Sakit kepala, sakit gigi, flu, dan lain-lain. Aku racik sendiri, sangat manjur sekali. Ini dia ramuannya. Jika kalian sakit, lalu minum ramuan ini, sekali minum dijamin sembuh. Aku kasih gratis. Katak, kebetulan aku lagi flu. Aku minta ramuannya ya. Oh iya, ini ramuannya kerbau. Terima kasih ya. Aku juga minta ramuannya. Aku juga sering pusing nih. Oh iya, ini silakan ambil ramuannya Merak. Siapa lagi yang minta? Aku minta ya, perutku lagi kurang enak. Iya, ini ramuannya. Sekali minum dijamin sembuh. Terima kasih ya, Katak. Iya. Kamu juga mau ramuannya, Kancil? Oh tidak, terima kasih. Aku sehat-sehat aja kok. Buat jaga kesehatan juga bagus loh. Ini aku kasih gratis. Tidak Katak, terima kasih ya. Aduh, sakit. Hei teman, bagaimana kabar kalian setelah minum ramuan dari Katak? Aku malah nambah sakit nih. Iya nih, aku juga nggak sembuh. Malah nambah parah sakit kepalanya. Aku langsung muntah-muntah juga. Perutku sakit sekali. Bagaimana ini? Kancil bertemu dengan penghuni hutan saat menuju sungai. Hai teman-teman, kalian sedang apa? Kok kelihatannya pada lesu? Iya nih Kancil, setelah kami minum ramuannya Katak, bukannya kami sembuh malah nambah parah. Iya, aku juga tambah pusing. Wah, kok bisa begitu ya? Ya sudah, ayo kita coba tanyakan pada Katak. Terlihat Katak yang sedang bersantai di pinggir sungai. Hei Katak, kenapa sakitku nambah parah? Iya nih, ramuan racikanmu tidak manjur sama sekali. Aku malah tambah pusing. Bagaimana ini, Katak? Masa? Tidak mungkin ramuanku tidak manjur. Pasti kalian tidak minum ramuanku. Ramuanku adalah ramuan terhebat di hutan ini. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Hei Katak, seharusnya kamu minta maaf pada kerbau, rusa, dan merak. Bukannya malah marah begitu. Sudahlah Kancil, kamu tidak usah ikut campur urusanku. Ya sudah, kamu berani nggak minum ramuan racikanmu sendiri?
Coba buktikan. Oke. Tidak lama kemudian, Katak merasakan pusing. Aduh, kenapa aku pusing? Pusing sekali. Wow. Aku mau muntah. Hei Katak, sekarang kau sudah mencoba ramuanmu sendiri kan? Coba kamu meminta maaf pada kerbau, rusa, dan merak. Kasihan mereka, sekarang sakit gara-gara kamu. Jangan kamu bagi-bagi lagi ya ramuannya. Kasihan para penghuni hutan. Baiklah Prabu, aku minta maaf ya teman-teman, aku menyesal. Pada akhirnya, Katak merasa menyesal. Dan di kemudian hari, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, Diva, Pupus, kalian tahu bermulut besar itu apa artinya? Diva tahu, Bu. Bermulut besar itu artinya suka berbicara bohong. Betul sayang, bisa juga diartikan suka membual atau bicara yang tidak-tidak. Dan juga menjadi anak sombong. Diva dan Pupus, kalian berdua tidak boleh meniru itu ya. Baik, Bu. Seraka membawa bencana. Pagi yang cerah, terlihat kerbau dan kancil sedang makan rumput bersama. Terima kasih Kancil, sudah membawa aku kemari. Aku senang sekali melihat sekaligus bisa makan rumput sebanyak ini. Kamu enak, aku hanya makan sedikit sayur, sedangkan aku masih lapar. Sedangkan sayurnya sudah tidak ada. Kancil kebingungan karena sayur sudah habis, dia harus menanamnya kembali bersama kerbau. Ayo kerbau, besok pagi kita tanam sayur secim bersama-sama. Karena semakin banyak secim, semakin banyak juga rumputnya. Benarkah? Iya, kamu mau kan? Mau Kancil, mau. Hari mulai gelap. Kancil dan kerbau tidur di dalam gua dan mereka tidur di tempat terpisah. Hari sudah pagi. Kancil dan kerbau akan menanam cesim bersama. Ayo kerbau, kita mulai menanam. Terlebih dahulu, kamu injak tanah ini agar sedikit berlubang. Lalu, aku akan memasukkan bibit secim ini dan menutupinya dengan tanah sedikit. Baiklah, ayo. Kemudian, Kancil dan kerbau menanam sayur cesim bersama. Dan akhirnya, kerbau dan Kancil selesai menanam. Tinggal menunggu saja hingga sayur cesim tumbuh besar. Lelah sekali. Tapi lelah kita akan berbuah manis. Aku akan menikmati banyak sayur dan kamu menikmati banyak rumput. Asik, aku akan semakin kenyang. Sekarang ayo kita pulang. Ayo Kancil. Di pagi hari, terlihat beberapa cesim yang sudah tumbuh subur, namun hanya ada sedikit rumput di sekelilingnya. Hore! Sayuranku tumbuh dengan lebat. Kancil, di mana rumputnya? Kenapa hanya sedikit? Rumput? Oh iya rumput. Aku lupa. Kalau rumput sedang masa pertumbuhan. Jadi perlu beberapa hari untuk tumbuh lebat seperti sayuranku. Tapi Kancil, aku lapar. Aku ingin makan rumput. Sabar kerbau. Kalau tidak sabar, cari saja rumput di tempat lain. Baiklah. Tunggu. Apa-apaan kamu kerbau? Kenapa kamu mau makan sayuranku? Apa kamu tidak mau berbagi denganku, Kancil? Bukan tidak mau. Nanti kan jatahmu ada sendiri. Kalau ini milikku. Tenang saja kerbau. Rumput kamu pasti akan tumbuh lebat. Oh begitu. Ya sudah. Aku akan menunggu sampai rumputnya banyak. Rumput tidak akan tumbuh banyak sebab tertutup oleh sayur secim. Kancil begitu serakah. Ia hanya makan sendirian tanpa mau berbagi dengan kerbau. Kancil juga membawa sebagian sayurannya ke rumah. Wow, senang sekali bisa menipu kerbau. Berkat dia, aku bisa menanam sayuran tanpa berbagi. Biar dia menunggu rumputnya sampai bosan.
Di kebun itu kan memang jarang sekali rumputnya kalau sudah ada tanaman sayur. Kerbau, kerbau. Rumputku kenapa tidak kunjung tumbuh? Aku lapar sekali, sedang kancil sudah banyak makan. Kerbau sedih karena ia tidak makan. Hingga akhirnya ia mencari makan di tempat lain untuk sementara. Kancil, Tuan Prabu Yudhistira, ada keperluan apa Tuan kemari? kenapa kamu begitu jahat pada kerbau? Bukankah kalian menanam sayuran itu bersama-sama? Betul Tuan, tapi hamba tidak mau berbagi dengan kerbau karena bibit sayurannya punya hamba. Kamu serakah, Kancil. Itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Seharusnya kamu berbagi makanan dengan kerbau. Dia sekarang sedang mencari makanan di tempat lain. Lalu hamba harus bagaimana Tuan? Kamu harus minta maaf pada kerbau. Dan semua sayuran yang ada di rumahmu, bagikan pada dia sekarang juga. Baik Tuan, hamba akan mencari kerbau. Aduh, ada apa dengan perutku? Kenapa sakit sekali? Tolong. Aduh. Kancil? Kancil? Kamu kenapa, Kancil? Perutku sakit sekali, kerbau. Tolong aku. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Kancil. Sekarang ayo minumlah. Terima kasih, kerbau. Kamu ternyata temanku yang baik. Maafkan aku ya, kerbau. Aku sudah serakah. Ini akibat yang aku terima. Sekarang kamu boleh makan semua sayur yang ada di rumahku. Iya, Kancil. Aku maafkan. Akhirnya Kancil mau berbagi makanan dengan kerbau dan ia meminta maaf pada kerbau. Wah, cerita ibu seru sekali ya, Pus. Iya, Diva. Seru sekali ya ceritanya.